Ya, pemirsa, kita masih membincang soal kesiapan dan persiapan pemilu 2024. Kita juga masih ditemani Pak Ilham Saputra, Ketua KPU RI. Tadi sudah disebutkan, sudah disahkan ya, bahwa penetapan tanggal pemilu 2024, 14 Februari 2024, dengan berbagai pertimbangan tentunya, dan kemudian keluarlah di tanggal 14 Februari 2024. Pak Ilham, mungkin sedikit nih, ada yang mungkin berkomentar, Pak, 14 Februari ini disamakan dengan hari Valentine, katanya begitu. Ini netizen yang nyinyir. Pak Ketua, silakan. Ya, terserah sih orang melihat, tetapi dalam perhitungan kami, dan biasanya kami melaksanakan pada hari Rabu, perhitungan kami yang paling tepat adalah pada tanggal 14 Februari. Dengan melihat perhitungan tahapan ya, yang saya sudah sampaikan tadi di awal, bahwa bulan April dan bulan Maret itu ada Ramadan dan Idul Fitri. Dan sepertinya Anda tahu, budaya kita kalau bulan Ramadan Idul Fitri itu ada yang mudik, ya itu menyulitkan sekali dalam konteks perpindahan pemilih dan sebagainya. Nah, kemudian belum lagi kita hitung soal logistik, kemudian soal lain. Jadi kalau orang mengaitkan dengan Valentine silakan saja, tapi KPU tidak pernah kemudian punya niatan untuk melaksanakan pemilu pada hari Valentine. Merayakan silakan, ya nggak merayakan juga nggak apa-apa, gitu. Tidak saling dulu hari Valentine. Gitu. Oke, baik Pak. Belajar mungkin dari penyelenggaraan dan juga pesta demokrasi sebelumnya, apa kemudian yang harus dievaluasi dan diperbaiki, Pak? Ya, pertama adalah soal logistik. 2019, seperti para pemirsa tahu bahwa kita ini pertama kali melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden itu pada tahun 2019 yang lalu. Sehingga logistik kemarin kita menjadi kendala di beberapa tempat, ada yang datang terlambat. Nah, tentu ini juga harus antisipasi pada periode berikutnya nanti, pada pemilu 2024, agar kemudian keterlambatan ini bisa diantisipasi. Nah, salah satunya adalah termasuk memilih provider atau penyedia yang qualified. Ya, jangan memilih penyedia yang ini sudah blacklist lah di KPU, ini sudah ada lah penyedia yang blacklist yang ketika kontrak dianggap mampu, tapi setelah itu kemudian menyerah ketika menjelang hari H. Nah, ini yang kami hadapi kemarin. Problemnya adalah memang ada penyedia yang nakal yang kemudian tidak sanggup menyediakan surat suara pada waktu yang tepat. Kemudian juga distribusinya termasuk, gitu ya. Nah, kemudian juga perencanaan yang baik tentu menjadi hal yang ini juga harus disiapkan segala sesuatunya, termasuk anggaran. Dan juga kemungkinan geografis kita ini kan luar biasa ya Mbak, Indonesia ya. Pulau, kemudian hutan dan sebagainya yang memang tidak semua ada moda transportasi. Nah, ini harus dibantu juga oleh para pihak, termasuk dari Polri yang juga sudah banyak membantu kami ketika 2019 lalu. Jadi prinsipnya adalah perencanaan yang matang dan tentu nanti dalam proses distribusinya melibatkan para pihak. Ya, kemudian kedua adalah tentang beban kerja penyelenggara. Nah, oleh karenanya kesiapan penyelenggara dalam merekrut orang-orang yang sehat, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kuat itu menjadi penting. Kami sudah menyiapkan misalnya saja dalam rekrutmen penyelenggara badan ad hoc, kami siapkan itu misalnya batas umurnya berapa, ya 20 sampai 45. Kemarin banyak yang meninggal itu karena memang salah satunya menurut penelitian diserahkan oleh UGM dan UI, itu usia yang lumayan lansia, jadi ada 60 lebih dan sebagainya. Kemudian ada komorbid. Nah, tentu kita juga harus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Kesehatan untuk bisa mengantisipasi dari awal. Nah, pada Pilkada 2020 lalu, kami sudah meminta kepada puskesmas tertentu untuk menyiapkan ambulan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bagi penyelenggara di tingkat bawah. Nah, ini tentu penting. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tentu seluruh proses tahapan pemilu 2019 lalu akan dievaluasi dan sudah dievaluasi untuk kemudian kebaikan pekerjaan pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Oke, baik. Oke, sebelum kita ke pertanyaan pemirsa, Pak, ini yang sudah cukup banyak juga di kanal YouTube Sultan TV. Pertanyaannya ini terkait dengan berita hoax, Pak Ilham. Mungkin kalau dekat-dekat jelang pemilu nih, berita hoax, propaganda, black campaigns ini di mana-mana. Apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat dan pemirsa?
Ya, pertama tentu yang namanya hoax itu ya hoax gitu ya, bohong gitu ya, berita yang tidak, yang samar-samar, tidak, Hmm. tidak, kita belum tentu, kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Bagaimana cara mengantisipasinya? Tanya kepada sumber informasinya, kan? Kalau misalnya terkait dengan KPU, tentu tanyakan langsung kepada KPU apakah benar seperti itu. Kecurigaan yang muncul karena ketidakpahaman terhadap bagaimana proses penyelenggaraan pemilu. Hmm. Ya, baik. Jadi ini KPU juga terus akan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kita punya program namanya Desa Peduli Pemilihan dan Pemilu. Nah, ini kita berharap nanti dari desa ini kita beritahu bagaimana sebetulnya proses penyelenggaraan pemilu itu, bagaimana penghitungan pemilu itu, bagaimana kemudian alat bantu kita gunakan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Nah, kemarin kan banyak sekali hoax-hoax, misalnya saja ada pencetakan surat suara dari Cina dengan Hmm. menggunakan kontainer gitu kan. Nah itu langsung kami datangi, benar nggak berita itu? Ternyata nggak benar. Nah ini jadi soal sebetulnya. Jadi tinggal bagaimana kemudian masyarakat mencari tahu informasi yang benar dari sumbernya. Yang kedua, jangan pernah percaya dengan hoax-hoax tadi sebelum melakukan tabayun, melakukan proses mencari sumber yang benar terlebih dahulu. Kemudian baca lagi undang-undangnya seperti apa. Ini kadang-kadang nggak tahu undang-undangnya, nggak paham prosesnya, tapi kemudian mengomentari hoax-hoax tersebut seakan-akan Ya. hoax itu benar, gitu ya. Nah, tentu ini menjadi tugas kita bersama, tidak hanya KPU, partai politik kepada kadernya, kemudian pemerintah terhadap masyarakat warga negara Indonesia, agar kemudian tidak percaya kepada hoax, kemudian mengcounter hoax ini, karena hoax ini akan sangat berbahaya Ya. terhadap eh, apa kerukunan, ya, kerukunan yang sudah kita bangun jauh-jauh hari cuma karena pemilu kemudian malah jadi pecah. Nah ini soalan, ini jadi PR kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk melakukan, iya tentu saja, Ya. ya, langsung melakukan konfirmasi agar masyarakat bisa langsung mengetahui kebenarannya. Oke, baik, langsung bisa mengecek media sosial KPU RI sebagai informasi valid begitu ya Pak ya, atau mungkin juga ini Ya, peran media juga sangat penting untuk mengedukasi masyarakat juga untuk melek politik dan tidak menyebarkan hoax. Baik, izin Pak Ketua, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kanal YouTube Sultan TV. Yang pertama saya akan bacakan soal kesiapan daerah Pak, bagaimana apakah KPU RI sudah mengecek kesiapan daerah untuk pelaksanaan pemilu 2024. ya, tentu setiap daerah punya challenge masing-masing, punya tantangan masing-masing ya. Ada misalnya soal geografisnya seperti apa, ada yang laut, ada yang gunung gitu ya. Nah tentu juga kesiapan SDM-nya. Nah saat ini kami sudah melakukan asesmen lah terhadap kesiapan SDM, kemudian anggaran, susun sementara ini sampai nanti bulan Juni kita melaksanakan tahapan pemilu dan pemilu 2024. Tentu KPU menyiapkan segala sesuatunya dengan pertimbangan-pertimbangan, perhitungan-perhitungan dan masukan-masukan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Ini mungkin yang disebut daerah gitu ya. Nah, tentu KPU kabupaten kota dan provinsi ini sudah menyiapkan persoalan-persoalannya, tantangan-tantangannya. Nah, ini terus kita bahas, kita matangkan agar kemudian nanti bisa kita selesaikan bersama dan kita cari solusinya bersama sebelum tahapan ini berlangsung. Misalnya saja begini teman-teman, ada yang mengatakan bahwa dana anggaran pemilu ini terlalu besar. Padahal banyak yang tidak tahu bahwa kantor KPU di berbagai daerah masih banyak yang meminjam dari Pemda. Masih banyak yang sewa sendiri, jadi belum ada juga yang belum punya kantor sendiri. Nah ini tentu perlu dipertimbangkan untuk kemudian kami menaikkan anggaran tersebut untuk dan prasarana menjelang pemilu 2024, misalnya seperti itu. Nah ya, jadi ini juga penting diketahui oleh masyarakat bahwa kita tidak sembarangan yang mengajukan anggaran, tidak seperti itu. Oh kalaupun nanti ada persoalan terhadap anggaran tersebut, ada pengawasan dari BPK, ada pengawasan internal dari inspektorat kita dan sebagainya. Nah jadi sebetulnya itu sudah ada aturan-aturannya, sudah ada regulasinya terkait dengan penggunaan anggaran tersebut. Nah, kemudian juga terkait dengan SDM. Ya. Karena terang saja untuk daerah-daerah terpencil mungkin SDM-nya tidak banyak. Nah, tentu ini kita harus banyak perbantukan, kita mutasi kembali daerah-daerah yang mungkin orangnya cuma sedikit.
SDM juga harus kita lihat agar nanti pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Iya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ketua. Ini kaitannya dengan lembaga survei yang biasanya ini merilis hitung-hitungan cepat dibandingkan dengan hasil dari KPU, sehingga juga ada beberapa lembaga survei yang ternyata hasilnya berbeda dengan KPU, Pak. Nah, mungkin tanggapannya silakan. Ya, sebetulnya kan gini ya, perhitungan cepat itu pertama dalam undang-undang harus melaporkan kepada KPU. Ya, melaporkan hasilnya kepada KPU. Dan mendaftarkan organisasinya termasuk sumber dananya kepada KPU. Nah, tentu kalau berbeda, ya agak mengherankan sebetulnya. Yang namanya lembaga lembaga quick count, lembaga hitung cepat, itu kan punya metode, ya, punya metode yang memang sebetulnya bisa dibuktikan secara saintifik, bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, ya. Jadi kalau berbeda agak mengherankan saja, apalagi kalau perbedaannya dari misalnya pengalaman 2019 lalu, agak jauh perbedaannya, tetapi dia bisa kemudian berbeda sendiri. Nah, ini agak mengherankan. Dan biasanya memang satu lembaga survei saja yang berbeda sendiri, yang lainnya hampir sama, ya, 3,0 dan sebagainya saja. Nah, tentu ini perlu kita tahu juga metodologinya seperti apa. Nanti ketika mereka melaporkan kepada kami juga harus tahu metodologi yang digunakan seperti apa. Apakah metodologi yang digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah pengetahuan atau tidak. Nah, ini tentu perlu kajian lebih dalam. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ilham Saputra, Ketua KPU RI yang sudah membersamai kami. Tentunya ini semoga menjadi edukasi melek politik ya untuk masyarakat dan juga pemirsa Sultan TV. Terakhir Pak Ilham, apa yang disampaikan kepada pemirsa dan juga masyarakat, dan ini juga kaitannya dengan transparansi yang terus harus selalu dijaga oleh KPU. Silakan. Ya, tentu KPU akan terus transparan terhadap hasil pemilu dan pada setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Karena transparansi adalah bagian dari bagaimana kemudian KPU bisa bertanggungjawabkan pekerjaannya kepada masyarakat. Ya. Kemudian kedua, berharap kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, bisa menjadi penyelenggara, bisa menjadi pelapor jika ada potensi-potensi kekurangan dalam setiap tahapan yang ada. Silakan, Anda bisa berpartisipasi dalam semua hal, bisa menjadi relawan demokrasi kami nanti, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bawah, dan lain sebagainya. Prinsipnya, partisipasi ini penting, tidak hanya untuk memilih, tetapi juga turut serta dalam melakukan pengawasan, melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat, agar kemudian jika partisipasi kita meningkat, kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih nantinya adalah pemimpin-pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, tentunya ini bukan pesta demokrasi bagi pemerintah dan juga hanya partai politik, tapi masyarakat juga ya Pak Ilham ya? Betul. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ilham Saputra, sukses selalu, sehat selalu. Semoga kita berharap bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang ini bisa lebih baik lagi, lancar, kemudian partisipasi masyarakat juga terus meningkat ya Pak ya? Baik, terima kasih. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda telah menyaksikan talk show bincang hari ini. Tentunya di besok kita akan kembali lagi tentunya dalam tema-tema lainnya di jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Akhir kata saya, Dea Lintamwi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.